Persiapan barisan. Apel memasuki lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ada di acara Hari Santri. Kalian penasaran? Ayo tonton videonya sampai habis. Pembina apel memasuki lapangan. Penghormatan kepada pembina apel. Laporan Indonesia Raya. Mulai. Pembacaan resolusi jihad. Bismillahirrahmanirrahim. Mendengar bahwa di tiap-tiap daerah di seluruh Jawa Madura ternyata betapa besarnya hasrat umat Islam dan alim ulama di tempatnya masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama, kedaulatan negara Republik Indonesia merdeka. Menimbang A. Bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam termasuk sebagai satu kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam. B. Bahwa di Indonesia ini adalah negara yang sebagian besar negara terdiri dari umat Islam. Mengingat 1. Bahwa oleh pihak Belanda dan Jepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali dijalankan kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketentraman umum. 2. Bahwa semua yang dilakukan oleh mereka itu dengan maksud melanggar kedaulatan negara Republik Indonesia dan agama dan ingin kembali menjajah di sini. Maka beberapa tempat telah terjadi pertempuran yang mengorbankan beberapa banyak jiwa manusia. Sebagian besar telah dilakukan oleh umat Islam yang merasa wajib menurut hukum agamanya untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan agamanya. 4. Bahwa di dalam menghadapi kesekalian kejadian-kejadian itu
perlu mendapat perintah dan tuntutan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian tersebut. Memutuskan 1. Memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan dan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangannya. 2. Supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Kepala Tata Usaha MTSN 11 Ngawi, Ustaz-Ustazah, Bapak Ibu Guru, EU, yang saya hormati anak-anakku yang berbahagia. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tetap tercurah pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang berbahagia dan seluruh peserta apel dalam rangka Hari Santri tahun 2025 yang saya hormati, berikut akan saya bacakan amanat Menteri Agama pada apel peringatan Hari Santri 22 Oktober 2025. Baik, ini saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di seluruh penjuru tanah air yang saya banggakan, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari yang penuh berkah ini, kita dapat bersama-sama memperingati Hari Santri tahun 2025. Sebuah momentum yang selalu kita rayakan dengan penuh rasa cinta dan rasa kebanggaan. Namun sebelum itu, sebelum melangkah lebih lanjut, izinkan saya menyampaikan rasa duka cinta yang mendalam, rasa duka Hari Pahlawan. Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, Hari Santri tahun 2025 adalah Hari Santri yang istimewa. Tahun ini adalah 10 tahun peringatan hari sejak pertama kali ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2015. 10 tahun bukan waktu yang singkat. Dalam rentang waktu itu, kita menyaksikan semakin kuatnya peran pesantren, peran santri dalam berbagai bidang kehidupan. Kita tidak boleh lupa, jauh sebelum Indonesia merdeka, pesantren telah menjadi pusat pendidikan di Nusantara, tempat para santri menimba ilmu sekaligus menempa diri dalam akhlak dan karakter. Dari pesantren lahirlah yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara spiritual dan moral. Hadirin yang saya hormati, Hari Santri tahun 2025, Hari Pahlawan. Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, Hari Santri tahun 2025 adalah Hari Santri yang istimewa. Tahun ini adalah 10 tahun peringatan hari sejak pertama kali ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2015. 10 tahun bukan waktu yang singkat. Dalam rentang waktu itu, kita menyaksikan semakin kuatnya peran pesantren, peran santri dalam berbagai bidang kehidupan. Kita tidak boleh lupa, jauh sebelum Indonesia merdeka, pesantren telah menjadi pusat pendidikan di Nusantara, tempat para santri menimba ilmu sekaligus menempa diri dalam akhlak dan karakter. Dari pesantren lahirlah yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara spiritual dan moral. Hadirin yang saya hormati, Hari Santri tahun 2025 di seluruh penjuru tanah air yang saya banggakan, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari yang penuh berkah ini, kita dapat bersama-sama memperingati Hari Santri tahun 2025. Sebuah momentum yang selalu kita rayakan dengan penuh rasa cinta dan rasa kebanggaan.
Namun sebelum melangkah lebih lanjut, izinkan saya menyampaikan rasa duka cinta yang mendalam, rasa syukur dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua berduka, bangsa ini berduka. Semoga seluruh korban mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan serta kekuatan iman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penetapan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri merujuk pada tercetusnya resolusi jihad Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang berisi fatwa kewajiban berjihad demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Resolusi jihad inilah yang membakar semangat dan mengobarkan api perlawanan anak bangsa, sehingga dengan gagah berani tanpa ada rasa takut, anak-anak bangsa yang terdiri dari laki-laki, perempuan, orang tua, kaum muda, semua bersatu padu melakukan perlawanan kepada kolonial yang ingin kembali menjajah Indonesia. Dan berawal dari resolusi jihad 22 Oktober 1945, pecahlah peristiwa heroik tanggal 10 November 1945. Indonesia merdeka menuju peradaban dunia. Ini tema yang sangat tepat. Tema ini mencerminkan tekad dan peran santri sebagai penjaga kemerdekaan sekaligus penggerak kemajuan. Santri tidak boleh hanya menjadi penonton dalam perubahan zaman. Santri harus hadir dalam pelaku sejarah baru, menjadi pembawa nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin dalam membangun peradaban dunia yang damai, yang adil dan berkeadaban. Kebangkitan santri Indonesia, dan santri sekarang tidak hanya menguasai kitab kuning, tetapi juga harus menguasai teknologi, sains dan bahasa dunia. Dunia juga harus menjadi ladang dakwah baru bagi para santri. Kepada seluruh santri di tanah air, saya berpesan, jadilah santri yang berilmu, berakhlak dan berdaya. Rawatlah tradisi pesantren, tetapi juga peluklah inovasi zaman, inovasi internasional. Bawalah semangat pesantren ke ruang publik, ke dunia kerja, ke ranah dunia internasional. Tunjukkan bahwa santri mampu menjadi bagian dari solusi, bukan hanya sekedar penonton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Anak-anakku semuanya, telah saya bacakan sambutan dari Menteri Agama Republik Indonesia melawan kemalasan, melawan hal-hal yang tidak baik. Kemarin Bapak Polisi telah datang ke sini, ojo gaene bully koncone, itu juga harus kita lawan. Itu jihad. Ojo malah ngoncani ngompori koncone, ketika enek temannya ada yang diolok-olok malah suweneng, malah mbok kompori. Yang kedua, kerapian sebagai santri, semangat sebagai santri. Termasuk niki mengke kalau bisa Ustadz Yasin ya, Ustadz Yasin mencontohkan bagaimana tutorial nganggo sarung sing apik. Sarung itu yang baik itu tengah iki enek gange, sehingga kalau jalan ini enak. 2025, dan mudah-mudahan kita menjadi santri yang mengikuti zaman, santri yang menguasai teknologi, dan santri yang terus berakhlakul karimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembina APL, Bapak Ibu Guru dan karyawan berkenan meninggalkan lapangan apel. Apel selesai. Pasukan divisi